Bab 2453 Makam Penggalian Sendiri. Setelah Lin Tian merasakan kekuatan itu, dia segera menggunakan teknik menusuk jiwa dan meninggalkan posisi semula, tiba di samping Mei Yansui dan yang lainnya. Dia kabur? Jiwa putih Fei Fei terkejut, tapi Wu Qiong tidak mau menyerah, jadi dia memerintahkan semua orang, jarak. Ketika semua orang mengerti, mereka meningkatkan jangkauan teleportasi, menyebabkan Mei Huan bertanya dengan ragu, Tuan, apa ini?" Lin Tian hendak mengeluarkannya ketika sesuatu yang tidak terduga terjadi. Lin Tian dan yang lainnya langsung menghilang dari tempat mereka berada. Sementara itu, semua orang di kota penasaran kemana orang-orang itu pergi. Bai Hunfei menghela napas, kakak tertua, ayo kita kembali sekarang. Ayo pergi. Setelah Wu Qiong menyelesaikan kata-katanya, dia memimpin kerumunan itu pergi. Lin Tian dan yang lainnya berkumpul di sebuah gunung terpencil. Mei Yansui bertanya dengan curiga, Tuan, di mana ini? Mungkin di tempat lain. Lin Tian menebak, dan Liu Guifei bertanya, jika aku tidak salah, ini seharusnya menjadi area terlarang milik geng surga hantu. Area penyegelan? Mei Yansui bingung, namun Liu Guifei berkata dengan ramah, ya ada rumor yang mengatakan bahwa geng surga hantu memiliki metode teleportasi yang dapat memindahkan orang yang ditunjuk ke area ini dan mencegah mereka untuk pergi. Mei Yansui menarik napas dalam-dalam. Ada tempat seperti itu. Teleportasi sekelompok orang? Orang-orang ini terlalu kuat. Liu Guifei mengangguk, benar sekali, inilah kekuatan geng surga hantu. Namun, Lin Tian tersenyum dan berkata, aku akan membuat mereka menyesal mengirim kita ke sini. Mei Yansui tahu Lin Tian punya ide, jadi dia tersenyum dan bertanya, Tuan, apa yang akan Anda lakukan? Mari kita keluar dari tempat ini terlebih dahulu. Setelah Lin Tian menyelesaikan kalimatnya, sebuah suara datang dari udara. Bocah, kamu masih ingin keluar dari ruang ini? Orang yang berbicara adalah Bai Hunfei, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, tentu saja. Benar-benar lelucon. Ruang ini, belum lagi dirimu, bahkan fantom yang tak terhitung jumlahnya yang bekerja sama tidak akan mampu menerobosnya. Bai Hunfei berkata dengan percaya diri. Namun, Lin Tian berkata, yaitu karena mereka belum menemukan lokasi pastinya. Mendengar ini, Bai Wufei tertawa dingin. Kau membuatnya terdengar seperti kau tahu tentang hal itu. Tentu saja. Setelah Lin Tian selesai berbicara, dia bersiap untuk mendobrak ruang itu. Bai Wufei berkata, biarkan aku jujur padamu, masih ada beberapa roh tulang yang mengerikan yang disegel di sini. Sekarang, aku akan membiarkan kalian mengalaminya dengan benar. Setelah mengatakan itu, tanah mulai bergetar, dan tumpukan tulang merangkak keluar. Tidak jauh dari sana, ada roh tulang yang mengendalikannya. Lihatlah bone spirit ini, setidaknya 5 bintang. Setelah mendengar nama bintang 5, Mei Huan bertanya dengan rasa ingin tahu, seberapa kuat bintang 5 ini? Dia tidak lebih lemah dari Raja Hantu, dan dia bahkan bisa menghancurkan dirinya sendiri, jadi dia masih sangat sulit untuk dihadapi. Jangan khawatir, dengan tuanku di sini, dia pasti bisa mengatasinya. Namun, Bai Wufei yang berada di udara tertawa mengejek, apakah menurutmu tuanmu maha kuasa? Apapun bisa dilakukan? Tapi itu karena kau belum pernah melihat kekuatan tuanku sebelumnya. Betapa menggelikannya. Kerangka itu merangkak satu persatu, dan ketika Lin Tian menggunakan teknik nyanyian Buddha, tulang-tulang itu segera berhenti dan bahkan jatuh satu persatu. Bai Wufei terkejut, apa? Apa yang terjadi? Takut? Itu tidak mungkin. Bagaimana dia bisa menyingkirkan benda yang dikendalikan oleh roh tulang dalam satu gerakan? Dia tidak hanya bisa menyelesaikan masalah, tapi guruku juga bisa menghancurkan roh tulang itu. Saat suara Mei Yansui jatuh, Lin Tian sudah tiba di depan roh tulang itu. Dia kemudian membaca mantra Buddha, menyebabkan roh tulang itu tidak bisa bergerak. Ketika roh tulang itu menjerit memilukan dan menghilang, Bai Wufei terkejut, roh tulang bintang 5 dihancurkan olehmu? Lin Tian mengangkat kepalanya dan bertanya, apakah ada hal lain? Mendengar ini, Bai Wufei menjadi marah dan bahkan melotot ke arah Lin Tian, kamu benar-benar gegabah. Dengan itu, keempat roh tulang yang semakin lama semakin mirip itu, tidak berdaya melawan nyanyian Buddha Lin Tian dan akhirnya menjadi umpan meriam. Sialan! Bai Wufei memarahi dengan marah, tetapi Lin Tian berkata, baiklah, aku tidak akan bermain dengan kalian lagi. Kemudian, Lin Tian melompat maju dan menyerang ke suatu tempat. Kemudian, dia menyerang tempat itu dan ruang di sekitarnya tiba-tiba mulai bergetar. Bai Hunfei yang berada di luar panik, berhenti. Apakah itu mungkin? Kau tidak boleh merusak ruang ini, jika tidak benda yang tersegel di dalamnya akan keluar. Bai Hunfei panik. Lin Tianxie tertawa.
Itu salahmu. Setelah mengatakan itu, Lin Tian melanjutkan serangannya. Ketika ruang itu hancur dengan suara geledakan, benda-benda di sekitarnya semua terbang keluar, sementara Bai Wufei dan anggota geng surga hantu lainnya semua menjadi cemas dan mencoba untuk membela diri. Bai Wufei sangat ketakutan hingga dia berbalik dan pergi, sementara Mei Yu berkata dengan dingin, "Ya Tuan," dia melarikan diri. "Ayo, teruskan." Ketika Lin Tian melihatnya berlari ke dalam gua, dia segera memberitahu Mei Yansue dan yang lainnya. Mei Yansue tidak punya pilihan lain selain bergegas dan menyusul, sementara di dalam gua, Wu Qiong tengah melapor pada beberapa tetua. Namun saat Bai Wufei berlari masuk, dia berkata dengan cemas, "Jika kakak tertua, keadaannya buruk." "Ada apa?" Wu Qiong berkata dengan nada bingung, sementara Bai Hunfei menjelaskan semua yang telah terjadi. Ketika para tetua mendengar ini, ekspresi mereka semua berubah drastis. Beberapa bahkan memarahi dengan keras, kamu, lihat, untuk pil penghancur jiwa, bahkan benda-benda di area yang disegel pun keluar." Raut wajah Wu Qiong berubah sangat tidak sedap dipandang, sementara Bai Wufei menundukkan kepalanya, tidak tahu harus berkata apa. Adapun para tetua ini, mereka sangat marah sehingga ingin keluar dan melihat situasi. Namun, saat ini, Lin Tian berjalan mendekat dan tersenyum pada kerumunan. Anda mengatakan bahwa hanya dengan satu pil, Anda membuat sekte Anda sendiri menjadi seperti ini? Kerugiannya bahkan tidak sepadan. Ketika melihat senyum Lin Tian, Bai Wufei menjadi marah. Jangan terlalu bangga. Bukankah seharusnya aku bangga? Lin Tian bertanya, sementara Bai Hunfei bingung dan jengkel, kamu tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Konyol. Jelas, itu semua salahmu karena menargetkanku. Aku hanya menyelamatkan diriku sendiri. Sekarang, seolah-olah aku sedang menindasmu. Lin Tian menggoda. Cepat atau lambat, aku akan mengalahkanmu. Lin Tian mencibir, aku tidak punya kesempatan itu lagi. Bai Hunfei segera menatap para tetua. Tetua, lihat, bocah ini gila. Seorang lelaki tua berpakaian ungu mengerutkan kening, anak muda, aku adalah tetua agung geng surga hantu. Jika kau punya keluhan, kau bisa mengatakannya kepadaku. Oh, aku bilang padamu, bisakah kau menyelesaikan ini? Lin Tian bertanya. Tetua agung ini tahu bahwa Lin Tian mampu dan tidak ingin memprovokasinya. Karena itu, dia tersenyum dan berkata, selama kau tidak terus membuat masalah, kami tentu bisa mengatasinya. Lin Tian mengangguk mengerti sambil menatap Wu Qiong dan Bai Hunfei. Mintalah kedua orang ini untuk meminta maaf kepadaku dengan benar. Jika suasana hatiku sedang baik, maka aku tidak akan menaruh dendam kepada mereka. Minta maaf? Bagaimana caranya aku meminta maaf? Sang tetua agung langsung bersemangat, seolah-olah dia telah melihat harapan. Di sisi lain, Wu Qiong tidak dapat menahan diri untuk bertanya, mengapa aku harus meminta maaf? Bai Yunfei juga berkata, benar sekali, mengapa kita harus minta maaf? Bab 2454 dalam sekejap mata mereka semua menjadi tahanan. Namun, Lin Tian tersenyum, jika kamu tidak meminta maaf, maka, tidak akan ada kesempatan untukmu nanti. Bai Hunfei menjadi bingung, bocah kecil, kau tidak perlu mengancam orang. Para tetua kita semuanya sangat berkuasa. Melihat betapa sengitnya kedua nama itu, Lin Tian tersenyum. Dia tidak banyak bicara, tetapi Mei Yuhan berkata, tuanku memberimu kesempatan, tetapi kalian tidak menginginkannya. Sungguh sia-sia. Bai Wufei tidak menganggap ini sebagai kesempatan dan merasa bahwa itu hanyalah sebuah penghinaan. Oleh karena itu, dia berkata kepada para tetua, para tetua, tolong beritahu kami. Sejak kapan geng surga hantu kami menderita keluhan seperti itu? Para tetua itu saling memandang dengan cemas, tetapi Mei Han King sebenarnya marah. Kalian ingin mencengkeram dan mengikatku, tetapi kalian tidak bisa. Dan sekarang kalian masih mengatakan bahwa kalian telah dizalimi. Sungguh lelucon. Bai Wufei tidak bisa berkata apa-apa, namun Wu Qiong berkata, jika kalian sudah menghancurkan wilayah tertutup kami, jadi ini bisa dianggap imbang. Lin Tian tersenyum jahat, di tempatku, tidak pernah ada pertengkaran seperti itu. Bai Wufei dan Wu Qiong sangat cemas sehingga mereka tidak tahu harus berkata apa. Tetua Agung menatap Lin Tian dan berkata, jadi, hanya dengan meminta maaf kamu tidak akan mempersulit kami? Mari kita lihat apakah ketulusanmu cukup baik. Adapun Wu Qiong, dia berkata, Penatua Agung, tolong jangan tertipu. Siapa yang mengira bahwa Tetua Agung akan berkata kepada mereka berdua, jika kalian berdua bisa meminta maaf kepadanya. Bagaimanapun, kalian berdualah yang menyebabkan masalah ini untuk pil terbang jiwa. Apa? Wu Qiong dan Bai Wufei sama-sama tercengang,
Mereka tidak menyangka bahwa tetua akan meminta mereka untuk meminta maaf. Mei Yansue tersenyum. Kau mendengarnya? Tetua agungmu ingin kau meminta maaf. Bai Hunfei tidak mau berdamai, dan Wu Qiong bahkan lebih tidak senang. Namun, tetua agung tidak ingin Lin Tian membawa masalah bagi mereka, jadi dia meminta mereka berdua untuk meminta maaf. Sepertinya aku tidak cukup tulus. Mendengar perkataan Lin Tian, tetua agung menatap mereka berdua dan berkata, ya apakah kalian berdua sudah memutuskan? Bai Wufei tahu bahwa jika dia tidak meminta maaf, para tetua ini mungkin akan melakukan hal yang sama bahkan jika dia tidak ditangani oleh Lin Tian hari ini, jadi dia menatap Lin Tian dengan muram, maafkan aku. Wu Qiong juga berkata kepada Lin Tian, maafkan aku. Namun, Lin Tian menatap mereka dan tersenyum, ia hanya minta maaf seperti itu? Lalu apa yang kau inginkan? Bai Hunfei melotot saat berbicara, dan Wu Qiong bahkan lebih cemas, jangan coba-coba. Kepala tetua juga memandang Lin Tian dan berkata, ya aku ingin tahu bagaimana kamu ingin meminta maaf? Sangat sederhana. Lin Tian Bing menjadi dingin, dan tetua agung ini bertanya dengan rasa ingin tahu, bicaralah. Bukankah kedua orang ini ingin menangkapku dan pergi ke Bone Soul Alliance untuk menerima hadiah mereka? Kalau begitu, biarkan mereka ikut denganku dan membantuku bertarung bersama. Lin Tian berkata sambil tersenyum. Membantu? Bertarung? Memukul siapa? Wu Qiong memiliki firasat buruk, dan bagi tetua agung, dia bahkan lebih curiga. Kamu tidak mungkin berencana untuk berurusan dengan aliansi jiwa tulang, kan? Ya, kau memang sangat pintar. Lin Tian tertawa saat berbicara, sementara tetua agung tampak muram, jika kami dari geng surga hantu tidak pernah menjadi musuh aliansi jiwa tulang. Tapi itu sudah terjadi. Apakah kamu masih punya pilihan? Lin Tian membalas, sementara tetua agung berkata dengan dingin, jika itu benar, maka kami lebih suka bertarung sampai mati denganmu. Mendengar ini, Bai Hunfei langsung menjadi bersemangat, ya tetua agung, dia sedang mencari kematian. Baiklah, tetua agung, mari kita serang bersama. Wu Qiong tiba-tiba menjadi bersemangat, sementara para tetua lainnya menatapnya tajam seperti harimau yang mengintai mangsanya. Sang tetua agung menatap Lin Tian dan berkata, ya aku tidak suka berkelahi, tetapi jika kamu menginginkan lebih, maka aku juga tidak akan bersikap sopan. Kalau begitu, datanglah padaku bersama-sama. Setelah Lin Tian selesai berbicara, dia berjalan mendekat dan menatap para tetua ini. Para tetua menjadi marah. Beberapa bahkan memarahi, sombong sekali. Orang lain berkata, kamu tidak ingin hidup lagi? Saya benar-benar tidak tahu apakah saya akan hidup atau mati, kata seseorang. Tetua agung mendengus dan segera memimpin untuk menyerang. Para tetua mengikutinya dari dekat, tetapi mereka baru menyesalinya saat menyerang. Karena ketika serangan orang-orang ini bertemu dengan Lin Tian, mereka tidak berguna melawannya. Hal ini membuat semua orang bingung. Beberapa dari mereka bahkan tergagap, apa yang terjadi? Tidak ada kemampuan lagi. Lin Tian menatap mereka dan tertawa. Pada saat yang sama, tetua agung mulai khawatir. Lin Tian tertawa dan berkata, jika tidak ada cara lain, maka aku harus mengambil tindakan. Dengan itu, Lin Tian mulai melantunkan mantra Buddha. Tak seorang pun dari mereka tahu apa itu, tetapi baru ketika suara dan cahaya keemasan itu saling terkait, mereka menyadari betapa mengerikannya itu. Orang-orang ini semua mulai berhalusinasi, sementara gerakan cepat Lin Tian menyebabkan jejak jiwa muncul di jiwa mereka. Ketika Lin Tian menyingkirkan nyanyian Buddha, orang-orang ini terbangun. Namun, ketika mereka melihat Lin Tian melihat mereka, mereka semua terkejut. Namun, Lin Tian tersenyum dan menatap mereka, ya aku sudah memberimu kesempatan sejak lama, tetapi kalian tidak menginginkannya. Hanya itu yang bisa kalian lakukan sekarang. Sang tetua agung hanya bisa menelan ludah dan berkata, jikalau begitu mulai sekarang, kami akan mendengarkanmu. Di geng surga hantu, siapa orang terkuat? Atau haruskah kita katakan, siapa yang bertanggung jawab? Pemimpin sekte kami. Ya, jawab kepala tetua, dan Lin Tian tertawa dan bertanya, di mana dia? Dia sedang menyendiri. Baiklah, kalau begitu bawaku ke sana. Kata Lin Tian, sementara tetua agung berkata dengan ekspresi bingung, jikamu. Jaga dia baik-baik. Setelah itu, kalahkan beberapa Phantom Elders dari geng Ghost King. Lalu,
kamu bisa menuju Bone Soul Alliance dan menghancurkan mereka. Lin Tian menulis dengan ringan. Melihat Lin Tian benar-benar berniat menggunakan mereka untuk melawan aliansi jiwa tulang, orang-orang ini semua ketakutan. Di sisi lain, Mei Yuhan tersenyum dan berkata, kalian, cepatlah dan pimpin jalan. Namun, mereka semua menatap Lin Tian dengan ketakutan. Bahkan Tetua Agung ini berkata dengan gugup, pemimpin kita sangat kuat. Pimpin jalan. Aku akan memutuskan sendiri apakah kalian kuat atau tidak. Aku tidak akan merepotkan kalian. Lin Tian tersenyum pada mereka. Mendengar hal ini, Sang Tetua Agung hanya bisa berkata dengan gugup, kalau begitu, ikutlah denganku. Setelah itu, orang-orang ini membawa Lin Tian dan pergi. Namun, Bai Wufei dan Wu Qiong sangat tidak mau, tetapi mereka tidak bisa tidak mematuhi Lin Tian. Jadi, mereka hanya bisa merajuk di belakang. Di sisi lain, Mei Yuhan datang ke sisi Bai Hunfei dan berkata sambil tersenyum, kakak, apakah kamu masih marah? Bai Hunfei sangat marah hingga tidak dapat menyelesaikan kalimatnya. Namun Mei Yuhan menggodanya, selama kamu berbuat baik pada tuanku, dia tidak akan membunuh orang. Tidak tahu malu. Bai Hunfei menggertakkan giginya karena marah, sementara Mei Yuhan memaksakan senyum, apa maksudmu tidak tahu malu? Tidak ada. Bai Hunfei terlalu malas untuk berbicara. Dia merasa seolah-olah dia dipermalukan setiap kali dia berbicara. Mei Yansue bingung. Mengapa kamu memiliki emosi yang meledak-ledak? Ledakan apa? Bai Wufei mendengus, sementara Mei Yu ingin terus mengobrol dengannya, tetapi Bai Wufei menghentikannya. Kaisar Kekosongan yang Agung tertawa dan berkata, mengapa kamu suka menggodanya? Aku tidak menggodanya. Apakah aku menggodamu? Kaisar Void Agung berkata dengan canggung, lebih baik tidak, teruslah menggodanya. Mei Yuhan merasa tertekan, tetapi Lin Tian memperlambat langkahnya dan bertanya pada Mei Yuhan, apa? Apakah ini membosankan? Guru, Anda tampak begitu kuat, tetapi sebagai murid Anda, saya begitu lemah. Jadi, aku ingin bertanya kepada adik perempuan ini, bagaimana dia bisa mendapatkan Raja Hantu? Mungkin, aku juga bisa melakukannya. Mei Yansue berkata penuh harap. Bab 2455 Pendekatan Langkah Demi Langkah. Mendengar perkataan Mei Yansue, Lin Tian tertawa, kau memikirkan Raja Hantu? Tentu saja. Menjadi guru hantu dan menjadi dewa secepatnya, bukan begitu? Mei Yansue mengatakan apa yang ada dalam pikirannya dan Lin Tian tertawa. Baiklah kalau begitu, aku akan membantumu nanti. Tuan, apakah Anda punya cara? Mei Yansue bertanya dengan rasa ingin tahu, sementara Lin Tian berkata sambil tersenyum, percayalah, tidak ada masalah. Terima kasih, guru. Mengapa kau bersikap sopan padaku? Lin Tian tertawa tak berdaya, sementara Mei Yu tertawa dingin dan bodoh. Sejak aku datang ke alam hantu, tingkat kultivasiku mandek. Jika aku bisa menerobos, maka itu tidak akan sia-sia. Lin Tian mengerti dan berkata, mengerti. Pada saat ini, Tetua Agung menyela Lin Tian dan yang lainnya. Jeruang rahasia ini adalah tempat di mana Master Sekte berkultivasi. Namun, Master Sekte tidak suka diganggu oleh orang lain. Dia. Lin Tian tertawa dan berkata, buka saja, aku akan melihatnya. Apakah kamu benar-benar tidak takut mati? Tetua Agung menunjukkan ekspresi aneh. Lin Tian tersenyum dan menatapnya. Apakah menurutmu aku terlihat seperti itu? Tetua Klan Agung tidak berkata apa-apa, jadi dia menenangkan diri dan membuka pintu batu. Para tetua saling memandang, takut Lin Tian akan marah pada pemimpin sekte setelah dia masuk, dan kemudian mereka semua akan mati. Namun, Lin Tian tidak peduli dan berjalan masuk. Dia mengikuti di belakang mereka perlahan sampai sebuah suara datang dari tempat latihan yang gelap. Mengapa hari ini begitu ramai? Para tetua terkejut, sementara ekspresi Bai Wufei dan Wu Qiong berubah tak sedap dipandang. Sepertinya itu bukan rasa ingin tahu. Suara dalam kegelapan itu berbicara lagi, dan Tetua Agung berkata dengan gugup, Master Sekte, pemuda ini ingin bertemu denganmu. Oh, bertemu denganku? Kenapa? Pihak lain bertanya dengan rasa ingin tahu. Tetua Agung memandang Lin Tian, ingin mendengar apa yang dikatakan Lin Tian. Lin Tian tersenyum dan berkata, aku ingin kau tunduk padaku. Menyerah padamu? Apakah kamu datang ke tempat yang salah? Ketika pihak lain mendengar ini,
Dia tertegun sejenak sebelum tersenyum pahit. Lin Tian berkata kepada kegelapan, "Ya, aku tidak salah, dan aku tidak bercanda." Sekte Master hanya bisa tersenyum dan berkata, "Jika kamu berada pada tingkat kultivasi Kaisar Abadi, dan salah satu tetua hantu di kelompokku dapat dengan mudah mengalahkanmu. Aku sudah mengalahkan semua phantom dari kelompokmu, dan mereka masih tunduk padaku." Kata-kata Lin Tian membuat pemimpin sekte ketakutan. Kemudian, dia perlahan berjalan keluar. Mereka melihat seorang pemuda yang tampak sangat tampan, namun sorot matanya menunjukkan bahwa dia sangat dewasa dan sama sekali tidak muda. Dia bahkan tersenyum dan berkata, "Jika kamu bilang kamu telah mengalahkan semua phantom dari gengku?" "Benar." Mendengar perkataan itu, para tetua yang lain pun menoleh ke arah para tetua lainnya. Para tetua itu semua menundukkan kepala, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Melihat kejadian ini, ketua geng itu tersenyum pada Lin Tian. "Inak, katakan padaku, cara apa yang kau gunakan untuk membuat guru hantu gengku mendengarkan kata-katamu?" "Aku mengendalikan jiwa mereka." Lin Tian berkata terus terang, dan pemimpin geng itu berkata dengan ragu, "Kendalikan jiwa mereka." "Benar." Lin Tian menjawab, sementara pemimpin geng berkata dengan dingin, "Lalu siapa kamu?" "Kau bisa memanggilku Lindi." Ucapan Lin Tian membuat ekspresi pemimpin sekte berubah drastis. Tidak mungkin, bagaimana mungkin Lindi bisa sepertimu?" Lin Tian hanya bisa melepaskan jiwanya yang sebenarnya, dan melihat ini, ekspresi pemimpin sekte menjadi sangat buruk. Namun, sebagai pemimpin sekte geng surga hantu, apapun yang terjadi, dia harus memberikan jalan keluar bagi dirinya sendiri. Jadi dia menatap Lin Tian dengan dingin, "Jika kamu ingin aku tunduk, maka kamu harus melihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk menggunakan reputasimu untuk menakut-nakutiku." "Aku tidak bermaksud menakut-nakutimu, aku hanya ingin kau tahu siapa aku. Jika kau bersedia untuk tunduk, maka itu bagus. Jika tidak, maka bertarunglah sampai kau tunduk." "Bertarung? Kau ingin beradu tanding denganku? Bagaimana menurutmu?" Lin Tian menatapnya sambil tersenyum, sementara pemimpin sekte tertawa aneh. Selama bertahun-tahun ini, tidak ada yang pernah menantangnya, terutama seorang kaisar abadi. Sekarang sudah ada. Lin Tian menatap pemimpin geng itu sambil tersenyum, tapi itu bukan senyum. Namun, pemimpin geng itu berkata, saat aku menyerang, aku mungkin tidak peduli dengan nyawaku. Jadi, jika kau ingin bertarung, maka bersiaplah untuk mengorbankan dirimu sendiri." "Tidak masalah." Lin Tian sama sekali tidak khawatir. Mata pemimpin sekte itu bersinar saat dia membentuk pedang hantu dengan tangan kanannya dan menusukkannya ke jiwa Lin Tian. Awalnya, dia mengira serangan itu akan melukai Lin Tian dengan parah, tetapi Lin Tian baik-baik saja. Dia bahkan menatap pedang itu dan tersenyum, pedang itu pedang yang bagus, tetapi kamu tidak dapat melukainya." Mendengar ini, pemimpin sekte menjadi marah dan beralih ke peralatan sihir lain, tetapi hasilnya sama saja. Dia tidak bisa melakukan apapun pada Lin Tian dan sebaliknya, semua peralatan sihir ini terbuang sia-sia oleh Lin Tian. Melihat tumpukan besi tua itu, pemimpin geng itu merasa seolah-olah dia memiliki tubuhnya sendiri, dan dia sangat marah hingga wajahnya memerah. Sementara Lin Tian tertawa dan berkata, apakah kita masih akan melanjutkan? Kau telah menyia-nyiakan begitu banyak harta sihirku." Pemimpin sekte hampir pingsan karena marah, tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, ini dianggap jumlah yang kecil." "Tidak cukup?" Pemimpin geng itu menatap Lin Tian dengan marah, tetapi Lin Tian tertawa dan berkata, sekarang aku akan memberimu dua pilihan. 1. Tunduk padaku. 2. Teruslah bertarung denganku sampai aku menyegel jiwamu." Mendengar kedua syarat itu, sang pemimpin mendengus, kau pikir kau siapa? Kau masih ingin aku mendengarkanmu? Sepertinya kau tidak akan mengakui bahwa aku akan menjatuhkanmu." Namun, Lin Tian tersenyum pada pemimpin geng itu. Pemimpin geng itu segera mundur, menjaga jarak dengan Lin Tian dan bahkan menatapnya dengan dingin. "Beranikah kau datang?" Lin Tian tidak pernah takut pada siapapun, jadi dia berjalan ke arah mereka selangkah demi selangkah sambil tersenyum tipis. Pemimpin itu mendengus, dia mengayunkan pedangnya lagi, dan kali ini pedang itu melepaskan aura hantu, menyebabkan pedang itu menghasilkan ki pedang hantu. Pedang hantu ki terbang ke tubuh Lin Tian, tetapi Lin Tian baik-baik saja. Dia tersenyum pada pemimpin geng. Apa? Apakah itu kemampuanmu?" Aku punya cara." Pemimpin sekte ini melepaskan aura pedang hantu yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, dia menyerah. Namun,
Dia tidak lupa memandang rendah Lin Tian dan berkata, meskipun aku tidak dapat menyakitimu, kamu masih jauh dari mampu membuatku tunduk. Oh, kau pikir aku tidak bisa membawamu? Omong kosong, kata pemimpin itu dengan percaya diri. Lin Tian mulai mengumpulkan energinya dan mulai menyerang dengan belenggu yang tak terhitung jumlahnya. Merasa ada yang salah, pemimpin sekte segera menghindari belenggu dan menggoda di kejauhan. Bocah, dengan kemampuanmu ini, kau masih ingin menjebakku? Lin Tian tertawa, jangan lari kalau begitu. Tentu saja aku tidak akan lari. Pihak lain mengiyakan, sementara Lin Tian melantunkan mantra Buddha. Melihat Lin Tian menggunakan kemampuan ini lagi, Bai Wufei dan yang lainnya saling memandang dengan cemas. Ketika pemimpin sekte merasakan suara dan cahaya keemasan itu, dia menjadi cemas. Apa yang telah kau lakukan padaku? Tidak apa-apa. Aku hanya membiarkanmu bermimpi. Lin Tian menatapnya sambil tersenyum, tetapi pemimpin sekte panik dan dengan cepat bertanya, apakah kamu ingin aku bermimpi? Itu sebenarnya hanya ilusi. Lin Tian berkata sambil tersenyum. Ketika pemimpin sekte mendengar ini, dia ketakutan setengah mati. Fantasi, halusinasi? Ya, dan itu sangat mudah bagi seseorang yang hanya memiliki jiwa, kata Lin Tian sambil tersenyum. Master sekte itu segera mengambil tindakan pencegahan. Kau tidak mungkin mencoba menjerumuskanku ke dalam ilusi, kan? Bab 2456 Raja Tulang Emas. Melihat Master Sekte yang terkejut, Lin Tian tertawa. Apa? Apa kamu takut? Aku tidak takut. Setelah pemimpin sekte selesai berbicara, dia berbalik dan menghilang, lolos dari serangan Lin Tian. Cukup cepat. Lin Tian tersenyum pahit. Setelah pemimpin sekte menghindari serangan itu, dia menghela napas lega dan berkata dalam kegelapan, Bocah, selama seranganmu tidak bisa menyentuhku, itu akan sia-sia. Lin Tian tersenyum setelah mendengar itu, kamu sangat pintar, tetapi kamu hanya bisa tinggal di sini dan tidak pergi. Sungguh menggelikan. Aku sangat mengenal tempat ini. Jika aku ingin pergi, akan lebih mudah. Namun, aku tidak pergi karena aku mengenal kultivasi di tempat ini. Setelah selesai, Lin Tian melihat sekeliling dan menutup matanya. Semua orang penasaran dengan apa yang sedang dilakukan Lin Tian. Adapun Mei Yuhan, dia mengedipkan matanya dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Pada saat ini, kegelapan di sekitarnya menghilang dan sebuah formasi muncul di hadapan semua orang. Pada saat ini, Master Sekte bersembunyi di dalam formasi tersebut. Nak, kau benar-benar berhasil menembus ilusi di sini. Pemimpin geng ini sedikit terkejut, dan semua orang tahu bahwa Lin Tian sedang mencoba mencari tahu kegelapan di sekitarnya. Lin Tian sedikit membuka matanya dan tersenyum, aku hanya ingin menunjukkan kepada semua orang bagaimana aku mengalahkanmu. Mengalahkanku? Sebaiknya kau tidak bersikap naif. Lin Tian tertawa dan berkata, kau pikir aku tidak bisa menyerangmu hanya karena kau bersembunyi di dalam formasi? Kalau begitu, datanglah. Namun, hanya aku yang bisa masuk dan keluar dari formasi roh ini. Sedangkan untukmu, yang paling bisa kau lakukan adalah tetap di luar. Kata Master Sekte itu dengan bangga. Apakah kamu yakin hanya kamu yang bisa masuk? Lin Tianxie tertawa, dan pemimpin geng ini tertawa aneh. Jangan bilang kamu punya cara untuk memecahkannya? Tunggu sebentar, kamu akan tahu. Setelah Lin Tian mengatakan ini, dia melompat maju dan langsung melewati formasi, dan dengan cepat mengubah formasi. Senyum pemimpin sekte itu membeku dan dia menatap Lin Tian dengan aneh. Kamu, bagaimana kamu bisa masuk? Aku bisa menghancurkan banyak formasi, dan bahkan mereka yang lebih kuat darimu pun bisa menghancurkannya. Lin Tian menatapnya dengan senyum percaya diri. Pemimpin sekte terkejut dan ingin melarikan diri, tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, maaf, saya mengubah formasi sedikit sehingga Anda tidak bisa pergi. Kali ini, pemimpin sekte benar-benar ketakutan. Para tetua di luar semua tercengang, terutama Wu Qiong. Pemimpin sekte benar-benar terjebak di dalam. Bai Wufei berkata dengan serius, anak ini agak menakutkan. Dia sama sekali bukan manusia. Wu Qiong bergumam, tetapi Lin Tian menatap Master Sekte yang ketakutan dan berkata, bagaimana? Menyerah? Pemimpin sekte masih ingin melawan. Tetapi Lin Tianzeng terus berbicara, yang membuat pemimpin sekte sangat cemas. Setelah beberapa saat, pemimpin sekte terjatuh ke dalam ilusi,
dan Lin Tian baru melepaskan jiwanya setelah dia memasukkan jiwanya ke dalam segel jiwa. Pemimpin geng itu perlahan-lahan tersadar dan terkejut saat mengetahui bahwa dia telah dikendalikan. Aku. Baiklah, berhentilah mencari. Mulai hari ini, kamu tidak lagi bebas. Lin Tian tersenyum padanya, dan pemimpin geng itu bingung. Adapun Lin Tian, setelah memberikan beberapa instruksi, dia membawa Master Sekte, para tetua, dan tetua hantu lainnya ke aliansi jiwa tulang. Ketika mendengar Lin Tian akan membawa semua orang untuk mencari masalah dengan ketua aliansi, pemimpin sekte itu ketakutan setengah mati. Bocah, apa kau yakin tidak bercanda? Sama sekali tidak. Ekspresi pemimpin sekte itu berubah jelek. Aliansi jiwa tulang adalah pengendali tempat ini. Bahkan jika kita bekerja sama, kita mungkin tidak dapat mengalahkan aliansi jiwa tulang. Jangan khawatir, akhir cerita mereka tidak akan sebagus itu. Satu kalimat Lin Tian membuat semua orang mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, Master Sekte selalu merasa bahwa perkataan Lin Tian agak misterius, jadi Lin Tian mengabaikannya dan terus memimpin semua orang. 3 hari kemudian, semua Ghost Sage ini tiba di Bone Soul Alliance. Namun, semuanya adalah mayat dan roh tulang. Roh-roh tulang ini sangat kuat. Salah satu dari mereka bahkan memancarkan cahaya keemasan, dan tubuhnya lebih besar dari biasanya. Ketika Tetua Liu melihat ini, dia terkejut. Roh tulang bintang 7, Raja Tulang Emas. Ketika semua orang mendengar roh tulang bintang 7, mereka semua terkejut. Bahkan pemimpin sekte berkata dengan serius, mereka benar-benar di sini untuk menjaga roh tulang bintang 7? Salah satu hantu bergumam, sulit untuk menghadapinya. Beberapa tetua menambahkan, sangat sulit untuk menghadapinya. Begitu roh bintang 7 dan tulang ini bersentuhan dengan kita akan berada di bawah kendalinya. Apa? Beberapa dari mereka terkejut, sementara Mei Yansui juga dengan penasaran menatap Lin Tian. Tuan, apakah disentuh, benar-benar bisa dikendalikan? Begitulah. Namun, dengan adanya aku di sini, dia tidak akan berani memiliki tubuhnya untuk kalian semua. Kalau tidak, aku akan menunjukkan padanya siapa bosnya. Lin Tian berkata dengan percaya diri. Namun, Raja Tulang Emas berkata, sekelompok orang yang beraneka ragam, beraninya mereka datang ke sini dan menimbulkan masalah? Siapa gerombolan itu? Pemimpin sekte itu langsung menjadi tidak senang. Bagaimanapun, tidak peduli apa yang dia katakan, dia tetaplah pemimpin sekte geng surga hantu. Namun, Raja Tulang Emas sengaja memprovokasi sekelompok orang ini dan bahkan berkata, apa? Kalian tidak menerima ini? Kalau begitu, datanglah dan bersihkan aku. Sayangnya, tidak ada yang berani mendekat. Jelas, semua orang takut dengan hal ini. Hanya Lin Tian yang tersenyum dan berkata, biar aku yang melakukannya. Dengan itu, Lin Tian berjalan selangkah demi selangkah, dan semua orang menatap Lin Tian dengan aneh. Raja Tulang Emas mencibir, kepala aliansi tulang berkata bahwa kau sangat kuat, tapi menurutku, kau hanyalah seorang kaisar abadi yang bodoh. Kau harus mendengarkan ketuamu dan jangan meremehkanku. Lin Tian tertawa saat berbicara, sementara Raja Tulang Emas tertawa aneh, sepertinya aku harus menunjukkan sedikit kekuatanku padamu. Kemarilah, biarkan aku melihat. Lin Tian menatap Raja Tulang Emas sambil tersenyum, dan Raja Tulang Emas segera terbang dan merasuki tubuh Lin Tian. Semua orang terkejut, dan Mei Yansui juga menjadi cemas. Ini buruk. Begitu dirasuki, akan ada banyak masalah. Haruskah kami membantu? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu, sementara pemimpin sekte itu mengerutkan kening, roh tulang bintang 7 ini sangat kuat. Jika kami pergi ke sana, kami pasti tidak akan bisa banyak membantu. Namun, ada yang berkata, jika Tuhan mati, maka kita juga pasti mati. Mendengar ini, Master Sekte terkejut, benar sekali. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua terkejut. Namun, Lin Tian hanya berkata, aku baik-baik saja, mengapa kalian terburu-buru? Ketika semua orang mendengar kata-kata Lin Tian, mereka semua terkejut. Di sisi lain, Mei Yansui bertanya dengan penuh semangat, Guru, apakah Anda baik-baik saja? Omong kosong. Setelah Lin Tian menyelesaikan kalimatnya, Raja Tulang Emas sangat takut hingga ingin meninggalkan jiwa Lin Tian, tetapi Lin Tian ada di sana, mencegahnya keluar. Hal ini membuat Raja Tulang Emas marah, biarkan aku keluar. Setelah memasuki tubuhku,
kau masih ingin melarikan diri? Apakah menurutmu itu mungkin? Lin Tian mencibir dan kemudian menggunakan keuntungan jiwanya untuk menyerang Raja Tulang Emas dengan gila-gilaan, menyebabkan dia menjerit kesakitan. Ketika semua orang mendengar suara ini, mereka tersentak, tetapi Lin Tian bertanya kepada Raja Tulang Emas, "Ya, apakah kamu yakin? Kau, akhir hidupmu tidak akan baik." Pihak lain masih tidak mau menerima hasil ini, bahkan berteriak padanya. Bab 2457 Anda memiliki bagian dalam pengkhianatan. Melihat ini, Lin Tianxie, yang tidak yakin dengan Raja Tulang Emas, tertawa, "Ya, apakah kamu masih berteriak? Kalau begitu aku akan menaklukkanmu." Setelah itu, Lin Tian mulai memasukkan jejak jiwa ke dalam jiwa Raja Tulang Emas. Setelah Raja Tulang Emas sepenuhnya terkendali, dia menjadi putus asa. Pada saat yang sama, dia sedikit tidak rela. "Aku hanya di bintang 7. Tunggu sampai kita memasuki aliansi jiwa tulang. Kamu akan melihat roh tulang yang mengerikan di bintang 9. Di mataku, berapa banyak bintang yang sebenarnya sama?" Lin Tian tersenyum percaya diri, tetapi Raja Tulang Emas tidak mengatakan apa-apa. Lin Tian melepaskan Raja Tulang Emas dan melihat ke arah kerumunan di belakangnya. "Ayo pergi." Semua orang melihat ke arah Raja Tulang Emas, lalu mengikuti jejak Lin Tian. Raja Tulang Emas memimpin jalan. Dalam perjalanan semua orang berdiskusi apakah Raja Tulang Emas ini telah dijinakkan atau belum. Setelah beberapa saat, mereka tiba di dinding pertama aliansi jiwa tulang. Susunan formasi dinding kota telah terbuka. Tetua hantu menatap Liu Guifei dengan tajam. "Ya Tetua Liu, aku tidak menyangka kau akan mengkhianati aliansi jiwa tulang." Liu Guifei berkata dengan serius, "Ya Penatua Luo, Anda harus membuka gerbang kota." Namun, kepala hantu itu mendengus dan berkata, "Ya aku, Luo, tidak akan sepengecut dirimu. Kau bukan lawannya." Liu Guifei langsung mengatakan hal ini, namun prajurit terhormat ini kemudian berkata lagi, "Dia hanya seorang kaisar abadi, bagaimana mungkin aku takut padanya?" "Kalau begitu, sebaiknya kau tanya pada ketua, apakah dia takut?" Liu Guifei bertanya langsung, sementara Raja Hantu mendengus, ketua aliansi tidak punya waktu untuk peduli pada bocah kecil ini. "Si kecil? Kalau begitu, kamu harus bertanya pada roh tulang bintang 7 ini." Liu Gui menunjuk ke Raja Tulang Emas, yang sangat tertekan. Di tembok kota, Raja Hantu menatap Raja Tulang Emas dengan bingung. Mengapa kamu mengkhianati kepala aliansi?" "Dia sangat kuat, aku tidak bisa menang melawannya." Raja Hantu tidak mempercayainya dan malah memarahi. Sampah, kita bahkan tidak bisa menghadapi dewa pertama." Meskipun Raja Tulang Emas adalah roh tulang, dia masih punya tulang punggung. Jadi dia menjawab, jika kamu punya kemampuan, datanglah, jangan hanya meludahi tembok kota." Kepala hantu itu melotot padanya. Pengkhianatan itu masuk akal? Biar kukatakan padamu, kau juga akan menyerah dengan patuh nanti." Raja Tulang Emas berkata dengan nada meremehkan, dan hantu prajurit terhormat ini mendengus. Aku, Luo Gui, tidak akan melakukan itu." "Tunggu saja." Raja Tulang Emas mendengus, tetapi Luo Gui ini mengabaikannya dan terus melotot padanya. Aku akan memberitahu kalian bagaimana aku akan menghadapinya." Setelah berbicara, Luo Gui mengeluarkan bendera hitam. Setelah mengibarkannya, aura hantu yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul di atas formasi. Pada saat berikutnya, aura hantu ini mulai berkumpul dan kemudian membentuk serangan yang tak terhitung jumlahnya. Target mereka adalah Lin Tian. Lin Tian menghindar dan melompat ke dalam formasi. Ketika Luo Gui melihat Lin Tian bergegas masuk, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. "Kamu, bagaimana kamu bisa masuk?" "Sangat mudah untuk masuk." Setelah Lin Tian mengatakan itu, dia menatap Luo Gui dan tertawa. Pada saat ini, Luo Gui masih tidak dapat mempercayainya. Tidak mungkin, formasi ini sangat kuat. Seorang kaisar abadi sepertimu tidak akan bisa masuk." "Tidak bisakah kau?" "Kalau begitu, apakah aku tidak akan masuk sekarang?" Lin Tian bertanya, sementara Luo Gui mendengus, "Jikalau begitu aku akan memusnahkanmu." Setelah mengatakan itu, telapak tangan Luo Gui menerjang ke angkasa, tetapi mendarat di tubuh Lin Tian. Lin Tian menatapnya sambil tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa. Seranganmu terlalu lemah." Mendengar bahwa kekuatannya terlalu lemah, Luo Gui menjadi cemas dan menyerang Lin Tian beberapa kali lagi. Namun, tidak terjadi apa-apa pada Lin Tian. Lin Tian menjawab, aku sudah berdiri di sini untuk menyerangmu, tapi kamu sangat tidak mengesankan."
Mendengar ini, Luo Gui tidak mau. Dia mencoba beberapa kali lagi, tetapi tidak terjadi apa-apa pada Lin Tian. Di luar, Phantom Flying berkata, menyerahlah. Luo Gui bersikeras di wajahnya, aku tidak akan menyerah. Namun, Lin Tian menatap Luo Gui dan tersenyum, jika kamu tidak ingin menyerah, maka aku tidak punya pilihan. Setelah berkata demikian, telapak tangan Lin Tian menyerang dan mendarat tepat di tubuh Luo Gui yang terkena serangan Virtual Extinction. Serangan itu membuatnya merasa tidak enak badan di tempat, bahkan dia mundur beberapa langkah, lalu melotot ke arahnya dan berkata, aku tidak akan menyerah. Setelah mengatakan itu, Luo Gui dan Lin Tian menjaga jarak satu sama lain, menolak membiarkan Lin Tian menyerangnya. Lin Tian tersenyum dan menatapnya, "Jikalau begitu aku akan bermain denganmu menggunakan formasi ini." Lin Tian memadatkan beberapa kristal hantu dan menyebarkannya di berbagai bagian susunan sementara Luo Gui bertanya dengan nada aneh, apa yang sedang kamu lakukan?" "Tunggu sebentar, kamu akan tahu." Luo Gui mendengus, berpura-pura misterius. Pada saat ini, Lin Tian mengendalikan formasi, dan kekuatan formasi berkumpul bersama, menghantam tubuh Luo Gui dengan keras. Luo Gui berteriak berulang kali. Ia begitu takut hingga ingin melarikan diri. Namun, Lin Tian mengaktifkan formasi dan menjebaknya di sana, membuatnya tidak punya tempat untuk lari. Semua orang yang menonton di luar tersentak kaget. Lin Tian berdiri di depan Luo Gui dan berkata sambil tersenyum, "Kamu masih punya waktu untuk berpikir." "Kamu, apa yang sedang kamu coba lakukan?" "Di hadapanku, hanya ada kemungkinan menyerah atau mati." "Mana yang ingin kau pilih?" tanya Lin Tian. Luo Gui panik dan menatap Lin Tian, "Aku bahkan tidak mau." "Tidak ada cara ketiga." Lin Tian menatapnya sambil tersenyum, tetapi Luo Gui panik, "Aku pasti akan melarikan diri." "Sebelum kau melarikan diri, aku akan membiarkanmu mengalaminya dengan benar." Setelah Lin Tian selesai berbicara, dia melepaskan mantra-mantra suci Buddha. Luo Gui langsung diselimuti oleh cahaya dan suara keemasan, membuatnya bertanya, apa ini?" "Tunggu sebentar, kamu akan tahu." Luo Gui mendapat firasat buruk. Benar saja, pada saat berikutnya, ia jatuh ke dalam ilusi. Lin Tian melompat maju dan bergegas ke sisinya. Ia kemudian mengirimkan jejak jiwa ke tubuhnya. Ketika Luo Gui sadar kembali, dia melihat jiwanya sendiri ditangkap dan matanya terbelalak. "Ini." Lin Tian mengabaikannya dan pergi membuka gerbang kota. Kerumunan orang mengikuti ke dalam. Lin Tian mengabaikannya dan pergi membuka gerbang kota. Luo Gui tidak lagi memiliki aura yang mengesankan seperti sebelumnya, dan yang ada hanyalah depresi. Adapun Raja Tulang Emas, dia mengejek, "Bukankah kamu mengatakan bahwa kami mengkhianatimu? Sekarang kamu adalah dirimu sendiri." Luo Gui tidak sabar untuk mencari tempat bersembunyi. Tetapi saat ini, bahkan jika dia ingin melarikan diri, dia tidak bisa. Dia hanya bisa tinggal di sana dengan muram. "Ayo pergi." Lin Tian tidak ingin membuang waktu, dan yang lainnya mengikutinya. Adapun Luo Gui, dia hanya bisa mengikuti dengan diam dan berkata, di depan kita ada formasi, dan para tetua lainnya semuanya ada di sana." "Formasi besar?" Liu Guifei bertanya dengan rasa ingin tahu, dan suara hantu itu berkata, "Kau tahu tentang formasi jiwa tulang?" Liu Guifei menjadi serius, susunan jiwa tulang, itu membutuhkan banyak tetua dan roh tulang untuk mengaktifkannya. Mengapa kamu mengaktifkannya lebih awal? Ketua berkata untuk memulai, menunggu kedatangannya, sementara aku berperan sebagai pelopor. Setelah Luo Gui selesai berbicara, hatinya merasa tertekan. Liu Guifei ragu-ragu sejenak sebelum menatap Lin Tian. "Tuan, susunan jiwa tulang ini luar biasa, Anda." "Jangan khawatir. Di mataku, formasi apapun tidak berguna. Sebaliknya, itu membawa masalah bagi mereka." Kata-kata Lin Tian membuat Lin Tian terdiam. Para anggota geng surga hantu saling memandang, penasaran mengapa Lin Tian begitu percaya diri. Mei Yuhan, di sisi lain, bertanya, "Tuan, formasi macam apa susunan jiwa tulang ini? Mengapa perlu begitu banyak orang dan roh tulang untuk mengaktifkannya?" "Kamu harus bertanya padanya." Lin Tian menatap Liu Gui dan tertawa.